akan review spray gun HVLV keluaran dari Hyper Ultimate Power Tool, yang tentunya banyak dari kawan-kawan yang sudah tahu tentang spek dari spray gun ini. Mungkin dia di konten atau kreator lain, tempatnya kawan-kawan kreator painting. Setelah saya amati dari beberapa kreator kawan-kawan saya, yang terjadi pada spray gun ini, katanya sih kalau nozzle bawaan 1,4 dari bawaan spray gunnya agak susah dikendalikan. Namun kita masih memakai spray gun, nozzle yang sama 1,24 karena ini bawaannya. Jadi belinya secara terpisah. Untuk link pembeliannya spray gun ini saya cantumkan di kolom deskripsi. Yang menariknya, spray gun ini harganya cukup ekonomis banget untuk sekelas tipe HVLV dengan harga yang sangat murah. Kawan-kawan bisa cek langsung di kolom deskripsi. Di sini nanti kita akan coba mengakali settingan dari komposisi clearnya. Jadi clearnya kita buat kental. Kalau mungkin permasalahannya sering blewer, bisa terjadi atau disebabkan mungkin komposisi clear yang kental, terus tekanan angin mungkin yang juga terlalu besar, karena untuk spek spray gun HVLV ini memerlukan tekanan angin yang rendah ya, jadi nggak terlalu begitu besar. Dan juga mungkin kompresor yang kita cari putaran sedang, jadi nggak terlalu cepat. Jadi untuk silent kompresor mungkin agak keteteran gitu. Di sini nanti saya akan coba pakai kompresor yang biasa saja, yang putarannya sedang, jadi anginnya bisa biar tetap stabil, nggak terlalu ngegas. Jadi untuk mengakali nozzle dari bawaan. Tapi kalau pengen aman ya mungkin pakai nozzle yang 1,2. Kebetulan saya juga belum ada nozzle-nya. Kita coba akali dulu atau kita maksimalkan dari nozzle bawaan dengan mengakali komposisi clear beserta spek dari tekanan angin yaitu kompresor. Untuk epoxy, untuk clearnya di sini saya pakai 4100. Jadi semisal nanti ada trouble tipikal clear ini ya, tentunya kawan-kawan sendiri tahu. Semisal terjadi ada masalah blewer dan lain sebagainya, dalam waktu 1x24 jam sudah bisa kita benahi ulang. Jadi ini tadi tinternya lupa saya buat sedikit banget campurannya, mungkin sekitar 10% lebih, atau kita tambah sedikit aja. Jadi mungkin agak boros di bahan ya, semisal emang spek spray gun nggak sesuai dengan kebutuhan. Karena yang kita mau clear di sini kebetulan saya ada project 1 buah motor NMAX dan bebek motor set post 1. Oke, kita langsung dicoba. Dan ternyata pada percobaan yang pertama ini dengan setelan clear yang kental perbandingan thinner sedikit, dan di sini untuk tekanan angin saya tidak berani main terlalu besar, jadi saya main cukup di antara 25 PSI hingga 30 PSI karena berdasarkan dari cerita-cerita di grup WhatsApp dan pengalaman kawan-kawan yang mana katanya spray gun ini rawan untuk blewer. Jadi di sini saya nggak berani main terlalu ekstrim dulu, namanya juga masih cari settingan, sehingga untuk mengakalinya saya coba memakai tekanan angin yang rendah dulu dengan jarak semprotan yang kita atur dan clear yang kita buat kental. Namun biasanya jika kita menggunakan settingan seperti gini, yaitu clear kental tekanan angin rendah, jika kita menggunakan spray gun F75, biasanya masalah yang kita temui adalah jeruk atau permukaan tidak rata. Ternyata ketakutan yang selama ini saya bayangkan mendengar cerita dan pengalaman dari kawan-kawan, setelah saya rasakan sendiri ternyata tidak ada. Jadi untuk permukaannya masih relatif bisa dibilang mulus ya, dengan perbandingan clear yang kental dengan tekanan angin yang rendah. Jadi ini masih ada banyak peluang jika kita tingkatkan permainan kita, dalam artian tekanan angin kita
besarkan sedikit atau kita naikkan sedikit, dan campuran clear sedikit kita encer. Ini berdasarkan dari pengalaman pertama menggunakan spray gun ini pada layer yang pertama pada project kali ini. Jadi nanti kita akan tingkatkan permainannya di layer yang kedua. Kurang begitu jelas. Ini untuk layar pertama masih saya gantung. Jadinya biasanya kalau dilewer ya dilewer aja. Tapi ternyata di sini nggak dilewer. Mungkin karena tadi saya mengakali clearnya yang agak kental. Terus tekanan anginnya saya buat stabil di kisaran 25 ya. Cuman di angka 25 itu napasnya agak terlalu ngos-ngosan. Jadi tekanannya kurang besar. Saya akan coba pada tekanan yang di atasnya 30. Terus setelah saya coba pakai, untuk spek spray gun ini, kalau tipe HVLP seperti gini, usahakan tekanan angin stabil. Jadi semisal ketemunya di, anggap aja 30 pasnya berarti stabil di 30, jangan naik turun untuk tekanan kompresor. Kalau naik turun rawan ya itu tadi, tekanan nggak sama, bisa resiko clear nggak rata atau overspray akhirnya dilewer. Jadi tekanan angin kita buat stabil. Semisal kawan-kawan pakai Izumi seperti gini supaya stabil di angka 30, caranya bagaimana ya, kita pintar-pintar ngakali mungkin, atau kita buat bocor sedikit pada selang seperti gini. Jadi supaya anginnya tetap stabil di angka kisaran 30. Oke, untuk lapis kedua saya naik diangkat karena di sana sudah mendung banget, nanti takutnya kalau resiko hujan. Jadi saya naikkan aja, kita lakukan pengklirannya di atas. Dan sisa clear, jadi setelah tadi yang kita komposisikan, saya masukkan semua, saya semprotkan, sisa clear masih segini, jadi hitungannya juga masih irit, nggak terlalu boros seperti prediksi saya. Ini kita coba untuk clear yang layer keduanya, kita buat encer lagi, kita tambahin thinner, karena di layer pertama ini untuk mengejar pori-pori saja ya. Dan ternyata tidak seperti dugaan saya, enak, nyaman-nyaman aja diaplikasikan untuk mengaplikasikan HVLP ini. Cuma di sini saya uji coba, saya encer sedikit, tekanan angin kita tambah di angka 30 ke 35 atau mungkin 40 coba. Nanti hasilnya kita lihat bareng-bareng. Oke, tekanan angin kita mainkan. Saya coba yang pakai Selen Izumi aja di sini. Yang ini tekanannya deres seperti hantu tekanannya. Kita pakai Selen Izumi di layer yang kedua dengan clear kita encerin. Ini triknya supaya air tidak nyampur. Kalau semisal nggak punya filter ya seperti gini triknya. Pernah saya bahas juga. Yang penting rajin kuras kompresor ya aman. Oke. Kita pasangi tempesnya. Jadi untuk layer kedua ini nanti setelah kita semprotkan, langsung aja kita masukkan, jangan digantung seperti gini, cukup beresiko. Jadi layer kedua nanti langsung aja kita masukkan. Untuk videonya mungkin ya nanti agak sedikit saya potong-potong karena ya perjalanan saya dari sini ke tempat penyimpanan saya agak jauh. Oke. Kita coba layer kedua untuk media yang pertama. Ganti kompresor dengan spek tekanan angin kita tambah sedikit. Tekanan angin sudah 30 lebih sedikit. Dengan campuran ini saya rasa masih kurang. Tapi jangan terlalu lebar-lebar untuk media yang kecil. Oke, hantamannya bagus. Sementara ini hantamannya bagus. Kalau kita bernafsu ya mungkin kejadiannya seperti kawan-kawan mungkin ya, atau mungkin komposisi clearnya yang terlalu encer. Oke, kita simpan dulu. Layer yang kedua, kelihatan nggak untuk tekanan angin? Jadi tekanan angin sebesar kelebihan kita turunkan kembali, kita buangnya anginnya seperti gini. Baru kalau sudah dekat dengan angka 30, kita nyalakan kembali. Ini semisal kita pakai silent kompresor supaya tekanan anginnya nggak terlalu besar,
supaya enggak istilahnya apa ya, panik atau kacau poros karet berantakan. Nah, tekanan angin tetap kita jaga di angka ini 30-35 lah, 30-35. Jujur saya sendiri masih kaku agak, penyesuaian mungkin ininya handle-nya terlalu lebar, jadi masih kaku. Oke, pintar-pintar menyesuaikan ukuran, jadi lebar pendek kita atur. Kita matikan dulu aja biar aman. Ini masih kondisi aman, nggak ada overspray atau mungkin kemungkinan meleleh. Oke, saya simpan dulu. Cek ketiga, dan dari sini saya sudah menemukan sedikit jalan untuk pulang. Maaf, jalan untuk pulang. Setelan yang enak. Ini yang saya amati lagi nanti untuk clear coatnya. Jadi untuk oplosan saya yang pertama tadi 4100 dengan thinner yang sedikit atau sabar kental, dengan clear yang saya mixing tadi, perkiraan habisnya berapa. Ini untuk mengetes ekonomi atau enggak jika kita memakai spray gun HP ALV. Ini saya belum nyampur sama sekali ya, jadi masih clear yang tadi. Nanti semisal kurang, kita akan nyampur juga lagi, dan hasilnya atau habisnya berapa nanti akan saya informasikan. Oke. Dan ternyata sudah gerimis sudah mulai mengundang. Wah, ada sepak bor yang belum saya amankan. Oke, clear. Lanjut ke media selanjutnya. Oke guys, sudah mulai menemukan settingan yang pas dan enak banget. Tuasnya menurut saya memang terlalu panjang, mungkin ini nanti kita setel karena ini pengalaman pertama saya pakai spray gun ini. Tuasnya terlalu panjang, kalau jari-jarinya anak balita ini nggak sampai. Oke, greenish, saya bingung cara bawanya ke seberang. Oke, untuk media yang tadi sudah aman meskipun gerimis. Jadi nanti di sini juga saya kasih trik konyol, semisal ada bagian tempat pengecekan kawan-kawan yang atapnya terbuka. Dalam arti ada celah atap terbuka terus pas ketika gerimis, trik cara bawanya media yang masih basah bekas kita clear. Triknya nanti saya tampilkan. Oke, spray masih aman dan mulus banget untuk hasilnya. Jadi triknya nanti kalau misal kita mau menyeberangi area yang sana dan itu nggak ada atapnya, bawa medianya seperti gini ya, dibalik begini. Oke, saya coba terangkan. Ini gerimis. Oke. Mulus, enak banget, lembut, handle-nya aja yang terlalu panjang. Oke, clear-nya masih sisa segini, mungkin untuk sepak bor cukup ini. Oke, ini media terakhir dengan sisa clear. Jadi ya irit lah, HVA itu kan tekanannya irit ya, nggak boros ternyata. Oke, saya lanjut. Sisa clear segini.
kita clear begini, ini media terakhir. Kecilkan setelan untuk area yang kecil, jadi ini tetap main ya. Setelan lebar dan sempitnya tetap main. Jika mendapati media yang enggak begitu luas, baru kalau luas ini kita majukan untuk mendapatkan hasil semprotan yang lebar. Jadi handle tetap main, ini tetap main. Ini terlalu kepanjangan, tapi sabar, ini panjang banget. Oke, lembut. Media terakhir. Tarik balik aja. Oke. Oke, kita lihat bareng-bareng pada tempat saya menyimpan. Oke, ini dia hasilnya setelah kita aplikasikan 2 layer. Dan untuk komposisi clear seperti yang tadi di depan, real dengan clear sejumlah segitu cukup untuk semua media ini. Full set NMAX ABS, tapi kecuali media yang hitamnya, itu pun masih sisa sedikit, mungkin cukup untuk bagian yang atasnya rating 2 kanan kiri. Hasilnya non deliver. Dan setelah pengalaman dari project yang pertama, di project berikutnya atau project yang kedua ini, untuk spesifikasi clear saya gunakan seperti biasanya ketika kita menggunakan spray gun F75. Jadi spek clear perbandingan rasionya 4 clear, 1 pengering dan 3 thinner. Baik itu saya gunakan di layer pertama maupun di layer yang kedua. Dan untuk tekanan anginnya di sini masih seperti halnya di project yang pertama di layer kedua yang tadi, yaitu sekitar atau berkisar antara 30 ke 40 PSI. Ini yang target kedua, saya coba dengan setelan thinner standar biasanya 4 1 3 kurang sedikit, seperti gini hasilnya tanpa delewer. Memang permasalahannya di handle yang sebenarnya kesalahan saya sendiri yang belum saya setel. Itu kan bisa di setel masuk supaya gegangnya pada handle-nya nggak terlalu keluar, jadi lebih enak. Nah begini hasilnya, ada kotoran sedikit nyamuk, tapi ini udah lumayan agak kering. Dan biasanya kalau untuk pemula terjadi masalah tuh kalau untuk body NMAX biasanya di sini, di area sini ini biasanya kalau kita nggak waspada karena posisinya fairing yang begini biasanya meleleh kalau terlalu tebal. Ini saya sering lihati bagi yang pemula. Dan kesalahan saya tadi dari semua ini dengan peralatan yang baru, belum pernah saya pegang sama sekali. Di sini ini masalahnya, ini air, jadi airnya nitik dari kainnya kebuka, jadi bagian kain itu kebuka. Jadi kawan-kawan kalau semisal spray gun HVLV ya sebaiknya harus tetap pakai filter, terus kompresor harus sering dikuras karena tekanan yang lembut sehingga air kadang-kadang memang ikut nitik. Cuman kalau mau pakai kain seperti saya ya harus kainnya yang agak lebar sedikit supaya enggak rawan kendor, melorot, jadi anginnya bisa kadang-kadang lepas di situ. Terus ini untuk kuningnya kuning Yellow Lemon Pearl, produk dari Bilkut. Ini clearnya sebenarnya kuningnya kuning mutiara. Mutiara seperti gini untuk cat kuningnya. Nah ini mutiaranya kelihatan. Ini untuk warna dari kuningnya sendiri. Nah ini mutiaranya Pearl Lemon Yellow. Oke, sekian
review kita kali ini, dan mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Untuk link pembelian saya cantumkan di kolom deskripsi. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.